Hello, 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 hello. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregar. And I'm Amanda Pohan. Will be your host for this podcast. Hai, halo semuanya. Halo. Welcome back. Halo. Welcome back. Kita kembali kepada episode terbaru dari podcast Waktunya Bergurau. Wah, Yes. semuanya tetap sehat ya, Dak ya? Amin. Pokoknya itu yang sehat paling penting di kondisi kayak sekarang ini ya. Betul sekali. Ya kita aja sekarang masih tetap aja pakai conference call kan buat kita Betul. recording podcast kita. Nah, sekarang nih Bener. udah episode baru lagi di mana kita mulai pindah ke benua lain nih, guys. Yang Kita pindah. Benar, dari Amerika Akhirnya. kita sekarang pindah dan kita terbang ke Australia Nat ya di episode kali ini ya Nat ya. Betul sekali. Sebenarnya kita udah hampir ke penghujung season 1 ini, dah. Jadi sekarang kita pindah ke benua Australia. Dan benua Australia ini salah satu yang banyak di-request Nat sama teman bergurau melalui Instagram kita nih Nat. Jadi teman bergurau kan udah kita kasih kesempatan ya untuk kasih kritik, saran maupun masukan kira-kira negara mana. Dan salah satu yang paling ramai di-request adalah si Australia ini Nat. Jadi udah masuk ke DM kita di Instagram kita di @podcastwaktunyabergurau. Itu Australia jadi salah satu yang paling diminati dan pengen banget diobrolin di episode podcast kita. Jadi kita hadirkan malam ini ya Nat ya. Betul sekali. Oke deh, kalau gitu langsung aja ya, Dak ya. Daripada kita berlama-lama. Langsung aja. Kita langsung saja perkenalkan bintang tamu kita hari ini. Yang mana bintang tamu kita hari ini, mereka itu adalah special guest kita juga. Oke, kita sambut bareng-bareng. Sarah Lumonga. Halo, Kak Sarah. Hello. Hello gitu. Mantap banget sih. Ketahuan banget ya pendengar setianya podcast Waktunya Bergurau nih. Betul. Iya dong. Pendengar setia podcast Waktunya Bergurau gue. Terima kasih. Dan kita punya satu lagi bintang tamu spesial kita, Putri Michelle. Halo. Halo. Kita panggilnya Ende ya. Iya, Ende aja ya. Oke, karena cukup panjang nih. Jadi kita panggilnya Ende dan Kak Sarah. Oke, kalau gitu setelah berkenalan langsung dengan bintang tamu kita hari ini, langsung aja ya, Dak ya. Kita mulai podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Setelah kita kenalan sama kedua bintang tamu kita, yang hari ini adalah spesial karena kita sepupuan berempat. Jadi obrolan kita ini akan jadi obrolan keluarga. Jadi kita ketawa-tawa aja. Kita akan banyak tanya-tanya karena bener loh. Jadi walaupun kita sepupuan, kita kan nggak saling tahu ya. Maksudnya kayak detailnya seperti apa, perjuangannya kayak apa gitu. Kita kan cuma taunya sekolah di Australia, sekolah di sini. Tapi kita nggak tahu nih cerita detailnya. Justru di kesempatan ini kita pengen tahu lebih banyak sih soal cerita dari Kak Sarah sama Ende waktu mereka kuliah dan bekerja di Australia ya Kak ya, bener ya? Iya, bener. Oke, untuk yang pertama deh Kak, gue pengen tahu dong Kak, Ende sama Kak Sarah ngambil kuliah apa sih waktu di Australia dan di kota apa sih Kak? Dulu waktu kuliah di sana, gue tuh kuliah 3 fase ya. Jadi waktu mau ke Australia dari SMA, sebenarnya nilai gue kurang. Jadi untuk sekolah di sana, gue nggak bisa langsung university. Jadi gue harus mulai dari diploma. Jadi gue diploma dulu tuh, ambil Diploma of Communication di UTS, di University of Technology Sydney. Habis itu lanjut S1-nya Bachelor of Arts, majoring Media and Communication di Macquarie University. Terus habis itu lanjut ambil S2 Master of Public Relations di University of Sydney. Habis itu gue sempet kerja juga sekitar 1,5 tahunan. Ini pun sebenarnya karena gue masih belum mau pulang nih. Jadi ya udah deh ngapain ya. Ya udah deh gue coba kerja dulu sampai akhirnya gue nggak ada visa lagi buat stay. Akhirnya ya udah deh gue balik Jakarta. Pulang. Berarti total berapa lama ya Kak Sarah? 7 tahun. 7 tahun ya di sini ya? 7 tahunan lah. Iya, 7 tahunan. Wow. Berarti S1 dan S2 juga ya Kak ya? Iya. Alright. Oke. Silakan kalau Ende.
Oke, kalau aku dulu ke Australia buat lanjutin master degree di University of Melbourne. Mm-mm. Ambil jurusan Master of Finance. Mm-mm. Mulai tahun 2010, selesai tahun 2012. Programnya memang 2 tahun sih. Oke. Terus nggak lanjut kerja atau langsung balik ke Indo aja ya? Iya, langsung balik karena buat apply visa stay di sana kan agak sulit. Ya, Jadi ya betul. memang harus balik sih. Oke. Mm. Nah, ini kan berarti dua-duanya di Aussie ya, walaupun beda kota ya, di Sydney sama di Melbourne kan. Tapi Yes. sebenarnya kenapa sih sampai milih ke Aussie gitu? Bahkan Kak Sarah dari S1 bahkan kan udah mikirnya, oh yaudah deh gue lanjut ke Aussie gitu. Apakah karena Ende pun ke Aussie karena dipengaruhi oleh Kak Sarah juga atau apa nih? Atau ada pertimbangan lain gitu? Mungkin bisa cerita sama teman-teman bergurau. Gue emang ada rencana emang pengen coba sekolah university ambil keluar gitu. Pengen kuliah di luar, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol. Kebetulan salah satu sahabat gue pada saat itu tuh dia udah duluan. Jadi dia udah setelah selesai SMA dia langsung berangkat. Nah, habis itu dia bilang, "Udah di sini aja bareng gue." Sebenarnya sih salah satunya karena pengaruh teman ya. Kalau gue tuh salah satu decision-nya itu karena pengaruh teman. Karena kebetulan sahabat gue ini sahabat dari kecil, terus juga teman baik, orang tua kita tuh udah saling kenal. Terus waktu itu sih nyokap orang tua ya mikir kayak, aduh gimana ya kalau kuliah terlalu jauh, kan kebetulan gue anak pertama, kakak Ende anak kedua, terus kita punya lagi adik cewek ketiga. Nah, waktu itu karena gue anak pertama, orang tua kan belum ada pengalaman nih. Aduh, gimana ya kalau sekolah nanti lain nanti kejauhan atau apa gitu kan. Terus nggak ada sih temen juga ada, cuman aduh gimana ya, pokoknya karena masalah jarak sih lebih tepatnya, jadi udah deh ke Australia aja, masih lebih deket gitu kan. Terus juga ada sahabat yang orang tuanya juga sering stay di sana, jadi bisa dititipin. Terus kan ya udah deh mungkin di Sydney ya, di Australia kita bisa cari-cari nih, bisa explore gitu. Oke. Kalau Ande juga sama karena temen juga atau mungkin ada pertimbangan lain? Kalau gue dulu sih sebenarnya apply ke 2 negara, Australia sama UK. Dan diterima di dua-duanya, cuman akhirnya decide ke Melbourne mainly karena ranking uninya lebih tinggi dari uni yang di UK aku apply. Terus juga untuk bidang master yang mau gue ambil pun Melu tuh nomor 1 di Australia. Jadi waktu udah keterima, ya udah deh kesana aja gitu. Dan juga kan rata-rata program master di itu rata-rata 1,5 tahun ya. Tapi untuk di Melu tuh dia programnya 2 tahun. Pertimbangan gue ya ilmu yang bisa didapat harusnya sih lebih banyak karena kan lebih lama studinya. Iya, betul. Terus juga kalau pengaruh kakak ya betul juga sih, Australia jadi lebih familiar buat gue karena kan dulu sering visit si kakak dan dulu sempat juga pernah ambil short course bahasa Inggris di Sydney. Terus pokoknya intinya udah langsung jatuh cinta sih sama Australia. Oh, tapi berarti Ende sama Kak Sarah tuh nggak selisipan ya? Atau maksudnya Kak Sarah pulang duluan ya daripada Ende ya? Iya, kita selisipan. Oke. Kak Sarah Kakak pulang udah pulang ke 2009. Indonesia, aku 2010 baru ke sana. Oke. Iya kan? Gue 2009 balik, Ende 2010 berangkat ya. Oh, I see. Berarti jadi Kak Sarah kalau ke Australia ada alasan buat ngeliat Ende gitu ya, kayak jadi bolak-balik. Pastinya dong. Tapi berarti ya apa namanya kan tadi Kak Sarah juga bilang kalau di Aussie pindah pertama karena karena ada teman juga ya gitu. Nah, pengen nanya juga nih apakah salah satu alasan bisa bikin betah selama di sana tuh apakah karena teman-teman juga atau karena pacar nih yang ternyata kan masing-masing dapat nih alhamdulillah ya kan dan sekarang sudah menjadi suaminya masing-masing gitu kan ya. Jadi sebenarnya bikin betah tuh apa? Mungkin bisa share gitu sama teman-teman bergurau. Oke.
Kalau dulu sih kalau aku ya, karena pas pergi ke sana udah ada sahabat yang tinggal di sana, terus juga pas kebetulan aku berangkat rame-rame sama teman-teman, jadi rasanya tuh nggak terlalu berasa homesick gitu. Terus juga kebetulan pas aku berangkat ke sana, mama kan ikut. Nah, nyokap tuh nemenin hampir 3 bulanan di sana. Wow. Luar biasa Gak ya. mau pulang. Keterlaluan. Kesempatan juga iya, ya. kesempatan. Jadi kalau awal-awalnya tuh nggak terlalu ngerasa homesick banget lah gitu. Jadi nggak yang terlalu asing, kesana kesini juga nggak terlalu sendiri-sendiri banget karena ada nyokap dan juga karena kita berangkatnya rame-rame sama teman-teman gitu. Terus makin kesini, kenapa bisa sampai 7 tahun? Berarti kan betah banget tuh sampai nggak mau pulang kan. Betul sekali. Sebenarnya dulu juga waktu selesai bachelor degree ya, waktu selesai S1, gue sebenarnya nggak ada rencana kepikiran mau sekolah sampai S2, tapi karena faktor belum mau pulang itu tadi, jadi gue kayak, aduh gimana ya. Cari-cari alasan lah ya, cari-cari alasan biar nggak pulang gitu ya. Jadi cari-cari alasannya kok S2 gitu loh, cari alasannya. Luar biasa ya, itu alasannya ambisius itu, luar biasa. Iya benar. Minta izin kan, boleh nggak mau ambil S2 lah, apalah segala macam alasan-alasan. Ya udah akhirnya S2. Selesai S2 pun belum mau pulang. Gimana caranya biar gue nggak pulang? Jadi cari kerja. Kerja, benar. Untung dapet, terus juga kebetulan gue dapet TR tuh temporary residence. Jadi kayak kita student tuh dikasih kesempatan untuk stay di sana selama 1,5 tahun, bisa buat ambil short course atau bisa buat ambil untuk cari kerja gitu. Nah kebetulan alhamdulillah waktu itu gue dapat kerja, jadilah kerja 1,5 tahun ngabisin si visa. Nah itu pun setelah itu masih belum mau pulang juga, tapi gimana masa mau stay jadi imigran kan. Akhirnya ya udahlah, harus dipaksa pulang, harus ditarik, ya udah pulang. Sebenarnya sih alasan betah di sananya kalau gue pribadi ya lebih karena suasana kali ya. Kalau di sana kayak gue tuh ngerasanya kayak, gue yakin Nadia juga pasti ngerasa kayak gitu, kayak stress free gitu. Terus sama kayak the fact kayak lo tinggal sendiri di sana tuh buat gue praktis aja gitu, kayak semua bisa lo lakuin sendiri, nggak tergantung sama orang, kemana-mana gampang, mau ini itu juga semua bisa gitu, lo nggak terlalu bergantung sama orang gitu. Kayak dulu kalau musim liburan pun kan suka lama tuh, kayak summer holiday gitu bisa 3-4 bulan. Nah itu gue sebenarnya juga kayak sebulan terakhir tuh udah nggak betah di Jakarta. Aduh pengen balik deh, aduh ini deh itu deh gitu kan. Jadi tuh kayak gimana ya, kayak makanya kayak ya ini sih kayak betahnya sih betah banget kalau gue. Itu kayaknya kalau misalnya ada alasan lagi sebenarnya bisa ya diperpanjang lagi ya Kak Sarah. Ngapain lagi ya gitu, Alasannya udah habis jadi harus pulang. Paksa pulang. Iya. Oke, kalau Anda gimana? Aku beda sih sama si kakak, dia kan waktu pergi dianterin sama mama ya sampai 3 bulan. Kalau aku tuh kemarin sendiri dari Jakarta. Oh, nggak dianterin juga? Pesawat sendiri. Enggak dianterin. Waktu itu mama lagi di Sydney malah. Sama kakak ya, aku lupa deh. Terus jadi agak deg-degan sih, kayak udah bawa berapa koper sendirian. Tapi untungnya emang udah ada teman kan di sana yang yang jemput segala macam. Jadi udah agak enakan. Dan yang bikin betah di Melbourne sih setelah itu semuanya ya, kayak menurutku sih everything about Melbourne is just wonderful. Kotanya, teman-temannya udah kayak keluarga, terus makanan-makanannya, konser musiknya, dan ya ada pacar juga yang sekarang jadi suami, bikin betah. Itu alhamdulillah banget ya, itu pasti bikin betah banget tuh. Iya, cuman 2 tahun di sana, udah nggak bisa perpanjang lagi gitu.
Oke. Interesting Tapi banget kan ya. gini ya, yang gue tahu ya MD sama Kak Sarah gitu ya, pertemanan kalian sama teman-teman kalian di sana kan sampai sekarang masih ini ya, masih terjalin ya. Karena gue lihat di Instagram kalian kan juga masih sering tuh yang kayak ngumpul-ngumpul bareng teman-teman di sana. Ada nggak sih satu hal atau beberapa hal lah yang kalian kangenin dari teman-teman di sana tuh ngapain aja sih? Waktu itu di sana tuh yang lagi seru-seru sama teman-temannya tuh ngapain aja sih? Pasti ada dong. Iya. Apa misalkan kayak nonton konser apa atau liburan kemana gitu kan? Iya. Karena kalau gue ya, karena dulu gue sempat tinggalnya juga rame-rame ya, bertiga bareng sahabat-sahabat gue cewek-cewek. Jadi tuh kayak kita tuh kayak emang kekeluargaan banget gitu. Dalam artian maksudnya kayak ya udah kayak pengganti keluarga lo di Jakarta ya teman-teman lo di sana yang setiap hari kan kita mau nggak mau kayak berinteraksi terus tinggal bareng sama teman walaupun sahabat juga nggak gampang loh kalau gue bilang ya nggak betul. Kayak kalau kita sama kakak adik aja kayak gue sama Andi aja satu rumah suka berantem ini lagi kan apalagi kalau temen kan orang yang mungkin kita dibesarkannya berbeda gitu kan. Jadi bisa nggak awet. Nah, itu sih sebenarnya kayak love and tears-nya tuh juga kita ngelewatin ya, tapi sih menurut gue itu dia yang ngebikin kita sampai sekarang sih juga jadi kayak lebih kekeluargaan jatuhnya daripada hanya temen gitu. Terus aktivitas sehari-hari juga kan kita kayak harus manage rumah kan juga rumahnya harus kita manage bareng-bareng kan. Jadi kayak apa segala macam sih menurut gue ngebikin temen itu jadi lebih dari sekedar temen sih kalau menurut gue ya. Mungkin itu salah satu juga tadi alasan kenapa betah banget di sana. Mungkin salah satunya itu juga kali Kak ya. Iya, karena teman-teman. Terus juga kan banyak hal yang kalau lo lakuin sama teman di sana belum tentu seseneng kalau lo lakuin di Jakarta gitu kan. Betul. Kalau di sana kan kayak bukannya kita bilang bebas ngelakuin apa aja gitu-gitu juga enggak. Cuman kan maksudnya kita jadi lebih tahu diri ya, kayak tahu batasan, tahu segala macem. Betul. Kalau Ndek gimana Ndek? Apa sih yang dikangenin Ndek sama teman-teman di sana Ndek? Sama sih ya, kayak kesehariannya aja, biarpun nggak tiap hari yang kemana gitu, biarpun cuman hanya leha-leha di apartemen rame-rame sama temen-temen, kayak masak-masak atau nonton, cuman biarpun di apartemen aja, kesehariannya sih bikin kangen. Itu gitu sih. Terus, nah pas aku pulang, nggak lama tuh memang semua teman-teman yang aku main tuh juga pada pulang satu persatu. Jadi ya, ya akhirnya ya kita kumpulnya ya di Jakarta lagi gitu sih. Berarti jadi lebih bonding ya, Ande ya? Pas Iya, di betul. Jakartanya juga. Oke. Terus pasti kalau ketemu juga kayak pengen ngebahas kayak, aduh pengennya ke sana lagi. Udah pada punya keluarga, udah punya suami, udah beda batasannya, udah punya batasannya. Tapi ya sih, ya gue juga ngerasain kayak gitu. Kalau misalnya pas lagi di Jakarta, gila rasanya gue pengen ngulang lagi deh kayak waktu dulu, kayak beda aja ya rasanya. Iya. Tapi lu waktu Nadia di Belanda sih dia pengen pulang mulu, gue juga nggak tahu deh kenapa. Oke, kalau yang ini nanti gue gituin ya gue. Oke, mari kita kembali ke pertanyaan berikutnya aja ya. Jadi kan tadi sering sama teman-teman di rumah masak-masakan juga ya, tapi kan pasti suka kulineran nih ya. Gue yakin banget sih mau kita ke ujung dunia manapun pasti kita bakal nyari best food yang ada di kota itu, negara itu gitu. Nah, gue tuh selalu penasaran kalau di Aussie tuh makanan apa sih yang paling the best, sama mungkin ada restoran recommended yang mungkin Kak Sarah sama Nde tuh punya best memories banget sama teman-temannya gitu. Mungkin itu bisa jadi apa ya, kayak bucket list-nya gue dan teman-teman bergurau juga, ya kita semualah ketika kita ke Aussie. Mungkin dari Kak Sarah? Oke. Kalau makanan banyak banget ya, Nat. Kebetulan hobi gue makan. Banyak sih, Kak. Pasti listnya panjang. Hobi suami
Iya, listnya pasti panjang. Terus hobi suami yang dulu masih pacar juga makan. Jadi lo bisa bayangkan pasti kegiatan gue sama suami gue waktu itu sehari-hari itu cuman makan. Wisata kuliner ya, sedikit, kuliner. Iya, sedikit belajar, banyak makan ya. Jadi iya, kalau makanan di sana tuh banyak banget, Nat. Terus juga kayak apa ya, pastinya beda. Kalau misalnya kayak kita dulu pernah tinggal di suatu kota, sama kita pengen ngunjungin suatu negara untuk liburan, ya kan? Pasti, ya nggak, Nadia, bener nggak? Kayak kalau misalnya kita tinggal di sana, pasti kita listnya jadi makin panjang kan? Karena kayak contohnya nih, gue kayak masing-masing cuisine aja tuh ada restoran masing-masing. Kayak makanan Jepang aja tiap dishes-nya punya restoran masing-masing gitu. Kayak sushi ada Makoto, ramen ada Ichiban Boshi, yakiniku ada Renggaya. Jadi tuh banyak gitu spotnya. Terus kayak banyak loh. Iya kan? Belum lagi kayak Korea. Baru 3, Nat. Itu baru 4, Nat. Itu udah banyak loh. Itu udah list loh, Bo. Dia 7 tahun di sana, kebayang nggak listnya kayak apa macamnya? Terus kayak Korea aja beda lagi. Kalau misalnya bakar-bakaran ada apa? Kalau ayamnya ada apa? Kalau misalnya yang makanan appetizer-nya apa? Terus Chinese makanannya beda lagi. Kalau misalnya dimsum apa? Makanan apa? Jadi tuh banyak kalau gue listnya. Banyak ya. Tapi sebenarnya emang Australia tuh dia emang apa ya, kayak best food-nya aja tuh kayak seafood gitu, bukan ya? Maksudnya atau steak gitu? Gue kan nggak tahu sih. Mungkin kalau best food-nya di Australia seafood iya, karena apa ya? Seafoodnya fresh gitu ya. Sama sih sebenarnya karena Australia itu kan lebih multicultural ya. Banyak pengunjung yang datang, ada banyak orang-orang Asia yang datang dari negara mana aja gitu. Jadi multicultural. Jadi kalau spesifik banget, kalau Australia kayaknya mungkin di setiap kota juga nggak ada ya. Emang lebih kayak setiap negara apa punya favorite-nya masing-masing gitu sih kalau menurut gue. Oh, mungkin paling kayak dessert aja gitu, Nat. Kayak dessert tuh lumayan banyak. Dessert shop-nya tuh mereka lumayan banyak untuk kayak coklat, es krim gitu. Mereka lumayan punya specialty lah kalau di Australia itu. Scones ya, Kak? Scones. Apa? Scones. Itu Australia kan? Iya. Itu apa? Itu dessert juga ya? Ya, itu jenis makanan ya. Scones itu Australia, Pak. Scones itu Australia apa Eropa? Apa Brit ini ya? Gue juga nggak tahu. Aku sih sebenarnya waktu di Australia sih. Oh, itu Ende suka juga, atau Ende suka dessert juga waktu pas lagi di sana? Enggak sih, aku tadi waktu lagi ngebahas makanan yang Australia banget, aku kayak waktu sama di Australia kayak scones sih yang baru aku coba, nggak ada kayaknya ke negara lain gitu sih. Alright. Nanti kita note ya, teman-teman bergurau, kita harus coba ketika kita ke Aussie. Tapi kalau Dek, apalagi Dek, restoran yang apa ya, kayak mungkin ada best memory sama teman-teman, atau mungkin sama pacar dan yang menjadi suami? Kalau di Melbourne sih makanan sama restoran juga banyak banget ya, segala ada. Kalau emang nasi Padang aja juga ada restorannya sendiri gitu di Melbourne. Oh gitu. Dan untuk setiap cuisine-nya, gue punya restoran favorit sendiri. Brief aja ya, dicatat. Kalau Jutandon di menu-nya kan, itu yang kayaknya semua orang suka. Teppanyaki di Kanpai, ada yakiniku di Sumiyaki. Ini sahabat gue nih, Alia, yang nemuin. Baru dia anak-anak Indo lain rame ke sana. Terus untuk ada kayak Peking Duck di Old Kingdom, terus juga ada Pacific Barbecue. Itu kesukaanku ya. Terus ada burung dara di Brown. Oh wow. Sampai ke sana ya. Dan terakhir sih aku suka makan souvlaki di Stalactite. Terus juga Melbourne tuh banyak banget kayak brunch spot, terus coffee shop-nya dan coklat-coklat juga banyak banget sih di Melbourne yang enak-enak semua. Udah nggak usah ditanya deh aku naik berapa kilo selama di sana. Iya, Dek. Bayang sih 2 tahun dengan list yang banyak. Gue aja 7 tahun nih, sekarang PR-nya banyak banget buat ngilangin lemak. Aduh, ya.
Nah, tadi kan kita udah ngomongin makanan ya. Mungkin kalau makanan tuh pasti panjang banget kan listnya. Selain makanan, pasti ada tempat shopping nih yang jadi recommended Kak Sarah sama Ande. Pasti kan hobinya juga sama kan. Pasti mau ke negara manapun pasti shopping. Apalagi kalau misalnya sama teman-teman cewek gitu kan. Itu gue yakin banget sih. Nah, gimana sih best shopping spotnya itu tuh kalau di Sydney atau di Melbourne mungkin, Kak Sarah? Ada duluan? Shopping ya, shopping sih sebenarnya nggak ada spesifik tempat. Tergantung aja sih barang apa yang lagi kita cari. Oke. Cuman kalau dulu itu zaman-zaman gue di sana, apalagi pas zaman awal-awal di Australia tuh ada kayak market gitu, kayak weekend market gitu. Jadi mereka bukanya cuma pas weekend. Nah, salah satu namanya tuh Glebe Market. Dia jual barang-barang apa ya, kayak banyak local brand gitu, terus juga jual barang-barang vintage. Nah, pas zaman gue dulu awal-awal di sana, entah kenapa barang vintage itu sempet kayak hype banget gitu, ya nggak sih, Nat? Sempet kita ada kayak, Dek, zamannya awal-awal tuh kayak barang-barang vintage tuh sempet hype. Nah, biasanya kita kalau misalnya Sabtu suka ke sana, lihat-lihat, sama sekalian brunch-brunch, karena di market itu juga makanannya enak-enak banget. Jadi kita suka sambil iseng-iseng ke sana. Terus kalau di Sydney juga, bagi teman-teman bergurau yang mau jalan-jalan atau mau explore Sydney, ada satu area namanya Paddington. Jadi di Paddington itu semua toko-toko lumayan lengkap, dari Australian brand sampai brand apa aja ada sih. Nah, jadi kalau di Australia tuh ada namanya shopping night. Kalau di Sydney tuh setiap hari Kamis. Kalau di Melbourne hari apa ya, Dea? Kayaknya Jumat deh, Kak. Jumat ya. Nah, apa tuh? shopping malam night bukanya. Iya, benar. Jadi shopping night itu toko-toko tutup sampai jam 10. Emang kalau hari biasa? Udah deh. Kalau hari biasa jam 7 udah tutup. Ada yang jam 6 udah tutup. Oh, berarti sama ya? Iya, jam 5 juga ada. Nah, dia juga gitu ya? Iya. Gue tuh di Belanda juga kayak jam 5 tuh udah tutup. Jadi kalau udah pulang kerja tuh nggak ada. Kayak sekarang kan pulang kerja nge-mall gitu. Kalau di sana. Iya, benar. Sama persis. Ini juga kayak gitu. Nah, udah deh tuh gue kalau hari Kamis pulang sekolah udah nggak konsen. Pengen cepet-cepet pulang gitu. Rasanya pengen jalan-jalan. Pengen shopping night. Pengen apa gitu. Nah, itu tuh biasanya suka jalan-jalan ke situ. Sisanya sih ya sebenarnya standar ya, balik lagi kayak barang-barang apa yang dicari. Tapi department store juga banyak. Ada David Jones, ada Mayer. Terus enaknya juga kalau menurut gue kalau shopping di luar negeri yang uniknya itu, dan gue yakin ini nggak cuma di Australia aja, pasti di Amerika ada, di Eropa juga banyak. Mereka tuh biasanya ada sample sale ya. Oh, ya nggak? Bener nggak? Iya. Jadi kayak sample sale itu kayak jual barang-barang yang clear out inventory gitu. Jadi yang misalnya gitu, terus mereka pengen jual-jualin. Nah, itu biasanya seru tuh karena sale-nya harganya lumayan menarik banget gitu. Luar biasa ya Kak Sarah, sale hunter. Lengkap loh. Tapi aku yakin dia juga bakal lebih lengkap sih. Gimana Dek? Coba shopping di Melbourne berarti ya? Atau mungkin bahkan aku nggak tahu ya, mungkin dia atau Kak Sarah sampai pindah kota, kan di Aussie banyak nih beberapa kota yang mungkin ini shopping tuh harus di kota ini gitu. Mungkin ada nggak sih? Barang-barangnya rata-rata sama ya Kak ya? Sama sih. Berarti sama-sama aja ya? Iya. Oke. Kalau shopping sih aku waktu di Melbourne hiburan banget sih. Pasti ya. Banyak banget spot shopping di Melbourne. Terus ada perhaps one of the most famous areas and the main shopping street di Melbourne tuh di Burke Street namanya. Itu dia di pusat kota, panjang jalan, isinya toko-toko semua. Dari yang lokal brand sama Zara juga ada. Dan senangnya aku juga itu emang pergi dan pulang kampus pasti rutenya lewatin jalan itu. Waduh. Bahaya banget itu. Bahaya memang. Kalau shoppingnya juga rasanya pasti kayak
jalan-jalan iseng aja cuci mata ke toko-toko gitu. Oke. Terus ada juga sih, si kakak kan tadi bilang ada namanya Reading Street ya. Nah di Melbourne juga ada kayak mirip-miripnya mungkin namanya di Chapel Street. Sama isinya sih juga toko-toko semua, terus juga ada restoran, enak sih, ada coffee shop gitu. Enak sih suasananya. Berarti Dan juga kalau nyari barang-barang tertentu misalkan yang kayak high end, ada juga namanya spesifik di Collins Street. Terus juga kalau mau cari barang-barang yang sale-sale, aku biasanya juga ke Factory Outlet. Di sana gede banget dan bisa seharian lah di sana ubek-ubek sama teman-teman gitu. Oh, tapi itu dia di luar kotanya kan, nggak di kota, atau masih di kota Melbourne juga nih si Factory Outlet? Di tengah kota sih, nah dia pas kebetulan Factory Outletnya di depan apartemen aku. Oh ya Allah, luar biasa. Soalnya kalau di Belanda tuh itu kayak ada Factory Outlet, tapi kayak agak jauh di pinggir kota, agak jauh dari Amsterdam, jadi harus kayak 2 jam gitu. Wow, kalau di tengah kota dan di depan apartemen ya udahlah ya. Sekarang kita tahu kemana pengeluaran terbanyak gitu kan ya. Baik, ibu-ibu sudah selesai bahas masalah shoppingnya ini. Lu kalau dilanjutin bisa sampai 5 episode ya untuk bahas si shopping spot ini ya. Iya, nggak bisa 1 episode itu kalau udah bahas makanan sama shopping spot itu gue rasa 3 episode bisa sih gitu. Apalagi gue jujur belum pernah sih kau sih, jadi apalagi ini benar-benar bisa gue note satu-satu nih. Oke, kalau begitu. Oke, setelah tadi bahas shopping spot favorit, Kak Sarah sempat cerita ya kalau misalkan kayak summer holiday itu di sekitar 3 bulanan. Itu biasanya kalian pulang ke Jakarta atau ada kayak spot-spot holiday yang bisa kalian biasa datengin di sana sih, Kak? Apa Ndek gitu? Bisa cerita nggak sih? Bisa share nggak sih ke teman bergurau? Iya, kalau dulu sih, kalau misalnya pas biasanya sih pulang ke Jakarta. Tapi sempet juga gue nggak pulang, Nda. Jadi setelah gue pikir kayak, sayang jalan-jalan di sana. Nah, kalau summer sendiri ya, kalau summer di Australia sih sebenarnya, kalau gue personally sebenarnya gue nggak suka kedinginan, gue nggak kuat dingin. Nah, tapi sebenarnya summer di Australia itu juga nggak enak-enak banget, karena panasnya panas banget, pernah sampai 45 derajat. Oh wow, oke. Dan itu bulan November kan ya? Ya maksudnya kebalikan dari Eropa dan Amerika kan? Iya, itu akhir tahun. Akhir tahun, ya. Di akhir tahun. Oke, wow. Kita sama Eropa. Nah, karena panas sampai 45 derajat, itu jadi sebenarnya summer-nya juga nggak terlalu enak-enak banget lah. Emang paling pas. Enjoy banget ya. Iya. Bayang sumuknya sih gue. Iya, benar-benar. Benar-benar, kita tuh dulu sering banget kayak road trip gitu. Jadi kita rame-rame naik kendaraan, naik mobil, pergi kota, cari keluar kota, benar-benar best beaches-nya gitu ya. Terus ya udah deh, stay over di sana, nginep di tempat yang seru, berenang mantai-mantai. Karena emang nggak mau pulang ya Kak ya, semakin nggak mau pulang. Makin nggak makin. Bener sih. Dia sendiri di mana best spot kalau pas di sana? Oh, aku justru setiap summer sih sayangnya nggak sempat ngerasain karena pasti pulang ke Jakarta. Oke. Ya, emang kalau summer sih orang-orang pada ke pantai. Ya oke lah, buat ganti suasana ya, liburan. Terus juga kalau during winter, aku juga pernah ke pemandian air panas namanya di Peninsula Hot Spring. Seru banget sih. Terus juga, kirain dari sana lu ke Lembang gitu nih, mandi air di Lembang atau di mana? Unik sih, jadi tempatnya tuh ada bermacam kolam yang sesuai di tempat yang paling tinggi, derajatnya airnya yang panas banget. Seru sih, pokoknya seru lah
dari rame banget sih memang. Karena pas Tapi itu yang seru banget pokoknya ya selama di sana gitu ya deh. Iya. Terus juga aku waktu wine sama cheese tasting. Pokoknya hal-hal yang baru aja sih yang aku belum pernah. Apalagi ya di Melbourne, paling kita ke Phillip Island, lihat penguin keluar dari laut. Aduh, nggak lagi deh karena lagi winter. Nungguin penguin keluar tuh udah setengah jam nggak keluar. Udah mati beku. Habis itu udah cukup sekali deh, udah nggak ini. Sebagai pasukan gampang masuk angin kayaknya itu harus dihindari ya. Itu doang sih, aku kan cuma sebentar ya 2 tahun dan sekolahnya tuh sibuk banget, padat banget, jadi ya ada waktu sedikit ya, cuman itu doang sih yang aku pernah cobain. Oke. Berarti lumayan ini juga ya, maksudnya walaupun 2 tahun pun tetap ketika ada weekend atau holiday, national holiday langsung lah ya, langsung cus. Iya. Gitu. Oke. Harus pol-polen ya. Pastinya. Nah, kan tadi udah bahas tentang best spot holiday nih kan, pasti Kak Sarah Mandi juga ada nih tempat-tempat yang atau momen lah ya, momen yang nggak bisa dilupain ketika sama teman-teman selama tinggal di sana gitu, baik itu Kak Sarah. Oh jangan sama teman-teman Nat, sama suami deh Nat, sama pacar yang sekarang jadi suami. Unforgettable momennya apa sih? Iya benar. Udah kita spesifik aja ya, nggak usah ngomong teman-teman gitu. Betul. Ya udah sama pacar aja gitu ya. Mungkin dilamar di depan penguin tadi kan sama Ndek pas tadi lihat atau gimana, gue juga nggak tahu sih ceritanya. Nah, masuk angin, nggak romantis kalau di depan penguin, ya kan? Pulang malah kerokan ya, Bo. Mungkin bisa diceritain apa tuh unforgettable moment-nya. Ya udah sama pacar yang sudah menjadi suami juga sekarang. Dari Kak Sarah. Waduh. Susah ya pertanyaannya ya? Nih Gareth pas denger langsung kayak bener juga sih ternyata. Apa ya kalau ya karena dulu pas sebelum nikah gitu ya, kita pas pacaran juga satu kota, jadi pastinya kan udah banyak momen-momen yang dilewatin ya. Terus juga kenangannya juga jadi memorable banget gitu. Maksudnya kayak Australia itu jadi memorable banget buat kita gitu. Nah, apa ya, kalau momen-momennya ya sebenarnya sehari-hari sih juga udah buat gue pribadi sih udah memorable gitu ya. Nggak usah lagi holiday atau nggak usah lagi special moment juga udah memorable. Nah, tapi nih karena saking cintanya kita sama Australia kebetulan, dan kita pertama kali ketemu juga di Sydney, kebetulan waktu itu gue sampai dilamar juga di sana. Gitu. Wow. Iya, betul. Gue udah ngebayangin tuh, pasti scene-nya tuh yang di bawah, yang di dekat Opera Sydney-nya, terus yang di bawah jembatan, itu terlalu halu ya gue mungkin ya. Terlalu bioskop, terlalu film. Cerita dong, lagi badai. Lagi badai. Serius? Oh ini kita nggak tahu ya, Dak ya? Iya makanya. Kita kan cuma taunya lo ada foto Facebook lo dilamar gitu doang kalau nggak salah deh. Lagi badai. jadi kebetulan waktu pas gue dilamar itu, jadi tuh gini, gue tuh lagi jadi waktu itu tahun 2000 ya tahunnya ya udah nggak usah disebut lah ya, kayak udah lama banget. Jadi waktu itu dia tuh mau for good. Dia mau for good ke Jakarta, kita sekeluarga jemput lah ceritanya ke sana. Jadi sama nyokap, bokap, sama adik kita yang paling kecil, sama Caca. Kita ke Melbourne, terus udah gitu, nah Gareth ikut. Gareth ikut tuh, ikut jalan-jalan, apa segala macam. Nah, abis dari Melbourne, pas dia udah for good, kita mau jalan-jalan dulu deh, explore Australia dulu, mampir Sydney, mampir mana gitu kan. Nah, pas mampir Sydney ternyata
si Gareth tuh udah plan mau ngelamar, maksudnya mau propose gitu, mau propose ke gue. Nah, gue nggak tahu, cuman yang lain kayak nyokap bokap sama adik-adik tuh udah tahu semua. Ya udah, jadi memang waktu lo udah GR gitu belum, Kak? Lo udah GR gitu belum? Enggak. Gue nggak kepikiran ke situ sama sekali. Gue pikir kayak ya udah cuma liburan keluarga biasa aja kan, tapi gue nggak mikir sampai ke situ. Terus jadi memang ada satu spot nih di Sydney namanya Pantai Manly. Nah, zaman dulu waktu kita pacaran pun kita tuh sering banget ke si Pantai Manly ini. Nah, ini tuh spot favoritnya Gareth lah. Tempatnya emang bagus, terus ada restoran yang kita suka gitu. Jadi kita tuh emang sering banget ke sana. Nah, apa namanya? Ya udah, jadi kayak pas waktu itu kita abis jalan-jalan seharian, udah gitu si Gareth bilang, oh ya kita mau pergi bentar ya gitu ke nyokap bokap. Oh ya yang lain kan udah pada capek. Ya udah, anyway terus kita ke si Pantai Manly ini. Gue nggak ada feeling apa-apa juga. Pas nyampe di Pantai Manly, restorannya kan obviously udah tutup kan di jam 11 malam. Terus kayak udah kita beli es krim, beli es krim. Malam banget jam 11 malam. Iya, karena itu udah seharian beraktivitas lah. Ya udah, terus gue udah mikir, kok beli es krim ya, ini kayak udah gerimis-gerimis berangin gini, cuman ya udah deh gitu. Ya udah, tiba-tiba jalan, terus jalannya kok parkirnya jauh banget, jalannya melewati pantai. Gue sebenarnya juga agak-agak khawatir gitu, gimana nih kalau misalnya badai atau apa. Ya udah, pas tiba-tiba di pantai itu tiba-tiba dia propose lah di tengah pas badai. Wow. Ini kocak banget sih. Dan kita baru tahu. Timingnya pas banget sih, Gareth. Bagus sih timingnya. Ya, itu scene-nya bagus banget tuh. Agak-agak Korea ya. Wah, luar biasa. Opa Gareth, sarangnya. Ya gitu sih, gitu aja. Luar biasa. Kita sering ini sih kayak nonton konser, nggak selalu yang gede-gede, jadi kayak weekend bar hopping gitu, lihat ada live music di mana. Live music, oke. Terus kayak atau itu sih yang bikin seru. Jadi kadang juga random aja gitu, nggak di plan kayak hari ini ada ini nih dimain di sini ke situ yuk gitu. Jadi ya hal-hal yang itu sih yang bikin kangennya gitu, pengen lagi gitu sih. Bener Ndek sih, kadang-kadang hal-hal random tuh bikin kita kayak kangen gitu, kayak berkesan gitu kan, kayak nggak biasa gitu. Dibandingin yang di planning ya, mungkin random ini yang tiba-tiba ketemu apa, ngapain gitu kayaknya. Yang di plan dibandingin. Betul. Itu juga random kan, benar. Mungkin kalau ceritanya biasa aja lo nggak akan unforgettable moment. Jadi badainya itu yang bikin lo inget terus kan. Benar. Luar biasa. Itu keren banget sih. Aduh. Oke, tadi kita udah bahas mengenai unforgettable moment dan lain-lain ya. Dan kita untuk menutup nih episode kita, karena kalau kita panjangin terus nih kayaknya durasinya bisa sangat panjang ya. Gue pengen tahu dong dari Kak Sarah sama Nde yang sudah menjalani kuliah di Australia selama beberapa tahun itu, ada nggak sih buat teman-teman bergurau yang lagi dengerin kita nih yang mungkin punya rencana mau lanjut S2 ke Aussie ataupun yang sedang lagi mikir-mikir kayak ke Aussie apa kemana, boleh nggak sih kita kasih saran dong atau masukan tentang apa sih harus disiapin sama teman-teman bergurau yang mau rencana ke Aussie? Dari Kak Sarah sama Nde, ada yang bisa di-share nggak sih buat teman bergurau? Gue dulu Kak Sarah dulu boleh. Oh, oke. Yang perlu di-prepare banget sih, menurut gue yang pasti funding ya. Baik itu self-fund maupun beasiswa dan lain-lain, baiknya memang dari awal sudah diperhitungkan supaya pas di sana nggak bingung gitu. Ya. Dipastikan ya, pokoknya udah dipastikan bahwa si funding itu aman lah ya gitu ya. Okay. Betul. Karena kan juga baik kita sekolah self-fund atau beasiswa kan kita udah tahu jelas nih program apa yang kita mau ambil, berapa lama, subjeknya apa. Sekarang kan semuanya udah gampang ya dengan internet, kita bisa lihat harganya berapa. Jadi kita udah bisa prepare dan kalkulasi sebelumnya gitu. Okay. Terus juga menurut gue sebelum berangkat yang perlu di make sure banget tuh kayak tempat tinggal.
supaya di sana nggak ribet cari-cari dan pindah-pindah gitu. Kebetulan kalau memang di sana udah punya saudara atau udah punya teman, itu memang nilai plus ya menurut gue, karena pastinya masukannya udah banyak, bisa di mana-mana. Cuman better memang di prepare supaya pas sampai sana nggak bingung dan nggak nyusahin orang lah ya gitu misalnya. Terus juga apalagi ya, selain tempat tinggal itu kan, terus menurut gue juga yang pasti mental ya. Mental menurut gue tuh penting banget buat kita student atau yang mau bekerja di sana, bawa keluarga atau baik sendiri gitu, mentalnya harus siap gitu, baik mentalnya tuh harus mental survivor sama easy to adapt ya. Soalnya di sana kan kita at the end of the day kita harus kuat buat tinggal sendiri, apa-apa sendiri gitu. Mungkin kalau kita di Jakarta, di rumah kan enak, di apa-apa ada keluarga, ada yang ngurusin, ada yang bantuin. Kalau di sana kan semua harus bisa sendiri. Mulai dari kayak apalagi student-student yang baru nih, yang baru mau merantau, teman-teman bergurau yang baru mau merantau, di sana kan pastinya nanti banyak urusan, mulai dari urusan bank-bank, urusan sekolah-sekolah, urusan rumah-rumah, kan itu pasti semua kita kerjain sendiri. Jadi kita juga harus harus mentalnya harus udah harus survive sama easy to adapt aja sih. Soalnya gue punya teman yang dia pikir ya udah sekolah di luar negeri, ya udah tinggal berangkat aja nih, udahlah gampang, lihat nanti, gampang. Tapi at the end of the day dia ternyata jadi homesick banget gitu. Dia jadi homesick banget, terus jadi jadinya nyusahin diri sendiri gitu. Nah, dan kuliahnya juga pasti berantakan kan? Kuliahnya pasti juga jadi terkena dampaknya juga ya Kak? Iya, karena kan jadinya mereka merasa ada kendala kan. Nah, itu sih sebenarnya mental sih yang harus sudah di prepare. Jadi teman bergurau highlightin tadi ya, 3 masukan tadi di highlight. Betul. Sendiri gimana? Setuju sih yang tadi kakak bilang ya, karena itu aku tuh sebenarnya udah prepare juga sih mengenai tempat tinggal dari sini ya. udah nyari sampai udah buka-buka peta, oh ini kesini nanti ke sekolah ini atau enggak, kan itu kita harus juga liatin ya kayak jadi pertimbangan betul deh. Betul, untuk lokasi juga aku juga nggak mau yang terlalu jauh dari tempat kampus, terus juga yang gampang cari akses buat belanja makanan gitu atau dan juga waktu itu aku udah prepare banget sih kayaknya tuh udah lihat ini di sini tanya-tanya ini bagus ini tapi begitu nyampe sana ternyata kayak dark gitu ya teman-teman. Kayak serem banget ya. Lorongnya kok warna ungu yang kayak gelap banget. Ya ampun, padahal itu udah segitu well prepared-nya ya. Kayak kok apartemennya bau binatang, terus kalau cari-cari tahu ada hewan mati di situ. Jadi aku langsung kayak aku nggak mau di sini. Jadi disitulah jadi kayak ya apapun yang kita rencanain ya kadang juga nggak sesuai ya, jadi harus ada kayak backup plan. Untungnya sih ada banyak support system kayak teman-teman nih deket di sana, jadi begitu kita udah ada bantuan lah, aku bisa sambil nyari tempat baru, jadi ikutan tinggal di rumah temanku dulu sementara gitu sih. Terus juga paling mau ada masukan buat teman-teman bergurau yang mau kuliah di Australia. Preparation soal kuliah ya, aku mau tambahin dari selain dari yang tadi kakak udah bahas, kalau ada course atau program tambahan khusus untuk international students dari ininya sebelum mulai kuliah, better ikut aja itu untuk memudahkan proses belajar nantinya. Di Melu dulu aku ambil namanya AIM program, di situ diajarin kayak how to conduct our study in ethical manner, menghindari plagiarism gimana sih gitu. Dan juga kalau ada kayak kelas bahasa mungkin berguna juga buat teman-teman supaya nggak lost in translation lah selama kuliah di sana gitu. Jadi lebih mudah dalam beradaptasinya juga lebih gampang ya. Betul, iya.
Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi ceritanya Nde dan Kak Sarah. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Nde, Kak Sarah. Meluangkan waktu di kesibukannya masing-masing. Iya, sama kita juga senang. Dan senangnya juga adalah kita jadi ngobrol kan ya, jadi sama-sama makin tahu gitu tentang. Karena kita benar-benar terakhir ketemu tuh sebelum pandemi kali ya, udah lama banget juga kali ya. Iya, benar-benar sebelum pandemi. Bener. Udah lama. Makanya kita jadi ajang silaturahmi sekalian di kita episode kali ini. Ternyata kita juga bisa berfaedah ya, ternyata berempat ini bisa berfaedah ya, ternyata obrolan kita ya. Pasti. Karena kita tuh kalau ketemu kan kita bahasannya coba bahasan hahi ternyata kita ada ininya loh, ada kualitasnya loh ternyata obrolan ada kita. Dong. Oke lah kalau gitu. Oke kalau gitu Kak Sarah, Nde, thank you so much, terima kasih waktunya sudah bercerita. Bermanfaat ya. Ya, sangat bermanfaat sekali. Semoga bermanfaat bagi teman-teman bergurau. Ya, betul sekali. Terima kasih. Pasti sudah banyak cerita yang tadi diceritain sama Kak Sarah dan Nde tentang gimana persiapannya, tentang gimana mereka survive di sana sampai akhirnya tadi Kak Sarah nggak mau pulang ke Jakarta. Itu semua sudah diceritakan. Jadi sekali lagi untuk teman bergurau, pokoknya semoga bermanfaat dan mendapatkan ada masukan-masukan baru lagi nih untuk kalian yang sedang mempersiapkan untuk ke Aussie ataupun ke negara lainnya ya. Harus disiapin sematang mungkin. Betul, oke, nanti silakan. Pastinya. Ya, teman bergurau, kalau misalnya ada saran atau kritik atau mau kasih tahu kita nih negara apa lagi yang harus kita bahas, boleh langsung aja message kita ke Instagram kita di @podcastwaktunya-bergurau. Jadi nanti di episode-episode berikutnya kita bisa menemukan bintang tamu yang ada di negara tersebut. Oke, kalau begitu, thank you for listening. See you on next episode. Anindya Siregar, Amanda Pohan, dan jangan lupa dengerin terus our podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Stay healthy guys. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.